Ini dari UKPDS tadi. Kita lihat di sini yang biru itu penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah memberi efek yang lebih kelihatan. Tapi dua-duanya harus turun. Ya gula darah, ya tekanan darahnya. Berapa tekanan darah harus kita turunkan? Ini kalau tadi itu saya berusaha mencari reference baru selalu. Tadi itu nutrisi tadi juga baru 2020. Ini juga hipertensi 2020. Ini dari International Society Hypertension. Klasifikasinya ini mungkin untuk kita lebih mudah ini besok tidak state grade. Ini kompromi antara European Guideline dan American Guideline. Nanti coba kita lihat. Tapi ini kita tidak diskusinya, cepat saja saya bahwa ini hanya grade 1, grade 2. Kapan hipertensi di atas 140-90. Tidak 130-80 seperti American Guideline. Jadi 140-90 hipertensi. Grade 1, grade 2, tidak ada state 3, tidak ada. 1 dan 2 saja. Yang menarik di dalam guideline ini, targetnya atau segala sesuatunya itu dibuat 2 standar. Esensial dan optimal. Kalau rumah sakitnya, negaranya kaya ada optimal standard. Tapi untuk yang tidak mampu, essential standard kita pakai. Jadi ada 2 standar yang secara evidence base masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan di puskesmas yang terbatas dan di rumah sakit yang nanti bisa kita adjust di sini. Apa itu esensial, itu optimal tadi itu. Slide selanjutnya, ini contohnya. Nah, next. Oh, pengobatannya ini kita lihat di sini, slide selanjutnya. Kok enggak jalan ini. Ini kita lihat, kalau yang optimal itu di bawah 130-80 untuk umur kurang dari 65. Kalau orang tua 140. Tapi esensial asal turun 20-10, nanti kita lihat dulu bertahap, baru kita sampai ke sana. Nah, ini di sana nanti selalu ada begitu. Obat pilihannya juga gitu. Misalkan optimalnya single pill combination dulu. Di sini ada esensialnya, nggak apa-apa lah kalau nggak ada single pill di puskesmas, pakai 2 pil, kombinasinya bisa. Itu esensial. Jadi keuntungan guideline ini ada 2 pilihan untuk target-target tersebut. Slide selanjutnya, ini saya kembali lagi ini yang 2017 tadi saya katakan. Kalau ini strict banget ini, targetnya semua 130-80. Tidak gampang mencapai ini. Lihat di sana, diabetes juga 130, kronik kidney disease 130, semuanya 130. Dulu kan hanya ini, sekarang semua 130, yang 140-90 hanya untuk secondary stroke dan orang yang resiko kardiovaskulernya ringan, itu 140-90. Ini yang American Guideline. Kemudian yang European Guideline, ini agak berbeda lagi European Guideline. Itu yang CKD yang tengah ini, yang lainnya 130. Kalau CKD itu malah 140. Karena kalau CKD diturunkan terlalu bawah, itu malah tidak baik. Renal outcome-nya tidak baik. Dan yang menarik dari guideline ini, ada batas bawah. Jangan di bawah 120. Kenapa tadi saya tampilkan beberapa biar untuk tidak membingungkan sejawat, tapi untuk lebih memberikan gambaran bahwa bagaimana yang internasional ini ada. Dulu tidak pernah saya kalau ditanya, batasnya tidak ada, sekarang ada. Jangan turun di bawah 120, diastol jangan turun di bawah 70. Ini kita ambil dari European Guideline tahun 2018, sorry. Ini ada 2020 sama. Jadi kita lihat di sini diabetes, hipertensi, kardiovaskular risk tinggi 130-80. Diabetes, hipertensi, kardiovaskular rendah 140-90. Jadi kalau kita lihat resumenya semua, jadi diabetes mellitus itu blood pressure targetnya bergerak di sekitar ini untuk memudahkan sejawat. Kalau bisa di bawah 130, kalau sudah di bawah 140-90 lumayan sudah bisa kita accept. Tadi itu yang ada optimal dan tadi itu. Ya, baiklah, ini saya kira sama. Obatnya apa? Tetap semua. Ini di American Heart ini ada sedikit. Di sini disebutkan kalau tidak proteinuri, memang nomor 1 SARBs. Tapi yang lain-lainnya juga boleh. Tapi kalau sudah proteinuri, harus SARBs. Harus. Ini perbedaannya, kalau kita lihat bedanya guideline tersebut. Ini yang European Guideline, di sini targetnya sama juga kombinasi SARBs dengan yang lain.
dengan yang lain. Tapi jangan mengombinasi sesama RAS blocker. S dan ARBs tidak boleh. SO ARBs dengan yang lain. Jadi ini guideline-nya jelas, jadi S atau ARBs plus CCB. Nah ini tadi, kalau ini kan single pill. Gitu. Kalau tadi itu ada optimal, ada esensial tadi. Jadi kalau ada ya single pill, kalau tidak ada 2 bisa nggak apa-apa lah gitu. Ini saya berusaha menunjukkan bedanya guideline tadi pada pasien CKD hipertensi, diabetes, karena kadang-kadang jangan terus wah tidak ada ARBs nggak usah, jangan, masih ada pilihan-pilihan lain. Tapi usahakan salah satu adalah SO ARBs, bukan SN, SO ARBs. Ini dari guideline yang terbaru tadi, kita lihat ini 130-140, ini merupakan risk factor, sudah saya tidak ulang lagi. RAS inhibitor first line drug, ya disebut ya, first line. Karena dia mendengarkan proteinuria. Demikian juga hipertensi diabetes ini. Angkanya tadi 130, 80, 149. Should include on RAS inhibitor. Dari SORBs dan CCB dan tiazid tadi. Di samping pengobatan lemak. Nah, di era pandemi ini, jangan ragu-ragu. Kadang-kadang kita dibingungkan SARBs itu lewat jalur S2 itu apakah terganggu? Enggak. Ternyata dari setelah kita ikuti beberapa bulan ini tidak terganggu. Jadi S atau ARBs tetap boleh dipakai pada pasien COVID. Tetap boleh. Malah ada beberapa yang menyatakan menguntungkan. Ini diskusi kita bulan lalu saya sampaikan. Tapi kali ini kita tidak diskusi tentang itu. Slide selanjutnya ini yang terakhir adalah pengobatan lain-lain. Di samping diabetes hipertensinya, kita harus pertimbangkan juga pengobatan komorbid yang lain. Nomor 1 yang kita perhatikan, slide selanjutnya adalah lemaknya. Ada satu yang agak berbeda di sini, ini sudah agak lama, 2013. Di sini dikatakan dari Kadigo itu target-target itu tidak ada. Kita belum punya buktinya, bukan tidak perlu, tidak punya buktinya. Maka istilahnya dia hanya not treat to target, but fire and forget. Tembak saja. Kasih aja statin. Tidak usah mikir targetnya. Dan ini kita lihat di sini semua statin atau statin plus ezetimibe. Tapi statin semua. Obatnya statin. Orang CKD tadi. Statin. Semuanya statin. Hanya kalau orang itu sudah dialisis tidak perlu. Tapi kalau sudah dikandung statin kemudian dialisis ya tidak usah di stop, boleh aja terus. Ini karena dialisis sendiri itu faktor risiko yang besar. Jadi kolesterolnya tinggi atau rendah tetap saja survivalnya tidak berubah. Jadi lipid tidak perlu tidak perlu ada macan. Ini kucingnya biar aja lah. Dialisis tadi itu yang lebih bahaya. Kemudian yang lain hindari NSAID, ini kita coba hindari herbal, tidak dianjurkan herbal. Saat selanjutnya, dulu saya tidak berani mengatakan ini karena takut. Tapi ini sekarang ada guideline-nya ini. Not using herbal in people with chronic kidney disease. Jadi saya ulang lagi, nutrisi baik, diabetesnya diobati baik, hipertensinya baik, lemaknya dikasih statin, menghindari NSAID, hindari herbal. Saya kira ini slide yang terakhir dan sebagai take home message-nya, diabetes kidney disease suatu masalah kesehatan yang besar, yang dengan mortalitas dan biaya yang tinggi. Perlu early detection. Kalau bisa kita mencegah diabetes kidney disease, tidak mengobati, mencegah dengan mengobati hipertensi diabetes sebaik mungkin. Diagnosisnya tadi atas clinical feature, jarang biopsi, proteinuri merupakan hal yang penting sekali. Saya ulang lagi, proteinuri sebagai diagnosis dini. Pengobatannya tadi, nutrisi yang bagus tadi, proteinnya tadi 0,6, 0,8. Glycemic control, sitagliptin masih bisa kita pakai, bukan kontraindikasi, penyesuaian dosis. Kemudian tekanan darah kendalikan, targetnya 130, 80, 140, 90, SO ARBs. Dan faktor risiko lain dihindari, termasuk pengobatan lipid dengan statin, hindari NSAID, hindari juga herbal treatment. Terima kasih sahabat sekalian, terima kasih. Mohon maaf mungkin waktu saya lebih. Mohon maaf Dr. Yongki, mudah-mudahan Dr. Bagio sudah siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Pranawa atas ini KD ini mengalami pergeseran ya dari penyebabnya yang awalnya itu di tahun 80 70-an itu berupa batu, penyebabnya bergeser menjadi hipertensi, tapi yang pasti dari tahun ke tahun sampai saat ini penyebab terkait diabetes itu selalu progresif meningkat penyebabnya. Jadi menata laksana diagnosa awal, early detection, kemudian pemenataan nutrisi yang baik, kendali glukosa darah, tekanan darah, dan beberapa penanganan faktor komorbid pasien diabetes kidney disease. Baik, terima kasih Dr. Pranawa. Untuk selanjutnya kita akan lanjut pembicara yang kedua, yaitu Dr. Subagio Adi Sulistyo, SPP, akan membawakan topik overcoming the challenge in managing diabetes for elderly and diabetic kidney disease. Untuk waktunya kami persilahkan Dr. Subagio Adi. Terima kasih Dr. Yongki. Suara saya jelas ya dok? Halo? Jelas dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Papdi Cabang Surabaya yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Juga saya sampaikan terima kasih pada BTMS di Indonesia yang sudah mensupport untuk webinar ini. Topik yang saya akan sampaikan kali ini adalah overcoming the challenge in managing diabetes for elderly and diabetes kidney disease. Kalau tadi Dr. Pranawa, terima kasih Dr. Pranawa sudah banyak menyampaikan tentang diabetes kidney disease, bahkan lengkap sekali tinjauannya. Saya akan menyampaikan nanti secara sekilas bagaimana posisi daripada sitagliptin dalam hal ini untuk diabetes kidney disease. Baik, ini adalah disclosure saya mendapat support dari BTMS di Indonesia untuk sebagai bicara dalam webinar ini. Dan dalam slide saya nanti ada foto-foto yang merupakan model sebetulnya yang sayangnya adalah milik BTMS di Indonesia. Ini adalah apa yang akan kita pelajari. Bagaimana nanti yang pertama tentunya adalah kira-kira implikasi pada penderita diabetes apa pada penderita-penderita yang lansia ya. Kemudian juga kita akan diskusikan nanti bagaimana impact daripada diabetes pada aging process dan sebaliknya impact dari aging process pada diabetes. Kemudian juga bagaimana apa yang kita perlu support pada pasien-pasien diabetes yang lansia atau 65 tahun ke atas. Dan kemudian apakah ada pertimbangan terapi khusus untuk mereka. Mungkin agak berbeda, saya mulai dengan memperkenalkan seorang pasien ya. Ini adalah suatu nenek ya, nenek yang bernama Sakinah, di mana ini barusan pensiun. Beliau ini ada karakteristik dari nenek kita kali ini adalah aktif orangnya, kemudian juga berharap setelah pensiun juga akan aktif. Ini kayaknya cita-cita sebelum pandemi ya, sering travel, juga hobi dijalankan ya, kemudian dia berharap bisa lebih banyak waktu untuk hobinya, kemudian juga dia menderita diabetes sudah 3 tahun. Nah ini kondisinya di mana nenek Sakinah ini mendapatkan terapi metformin. Sebelumnya hanya diet saja.
Kemudian karena tidak terkendali diberikan metformin sampai terakhir adalah 1 gram 2 kali sehari, berarti sehari 2 gram. Tapi HbA1c-nya masih 7,8, kemudian tekanan darahnya masih 138/77 ya. Kalau dilihat tadi dari Dokter Pranawah masih dalam range yang acceptable. Total kolesterol 160 dengan BMI yang 27 kg per meter persegi. Kalau ini kita lihat dari kriteria Asia Pasifik, nampaknya sudah termasuk obes ya. Dan saat Nenek Sakina ini taat untuk pengobatan, juga exercise-nya juga cukup aktif. Nah, seperti saat pandemi, jadi pada saat dia ulang tahun, maka melakukan Zoom dengan anak-anaknya dan cucunya. Nah, ini adalah pertanyaan dari anaknya, bagaimana kondisi diabetesnya. Ya. Nah, tentunya Sakina ini, Nenek Sakina pasti akan menjawab dia baik-baik saja. Tapi seringkali pada pasien-pasien yang sudah menginjak lansia, itu akan terjadi kekhawatiran pada pasiennya terhadap komplikasi. Nah, tapi terutama untuk mereka-mereka yang care dengan penyakitnya ya, terutama nanti komplikasi terhadap ginjal. Seringkali pasien-pasien itu sangat khawatir terhadap ginjalnya, apalagi kalau stigma di masyarakat banyak minum obat akan terkena ginjalnya gitu ya. Kemudian kaki juga, mereka paling takut kalau nanti kena yang sekarang istilahnya diabetes basah di mana kakinya membusuk gitu ya. Kemudian takut kalau diabetesnya jadi parah, jelek, dan kemudian bahkan sampai ke injeksi insulin ya. Mereka paling takut kalau kemudian tergantung pada insulin. Ada hal lain yang seringkali menjadi kendala dan menjadi ketakutan dari pasien diabetes, yaitu kalau hypoglycemia. Apalagi kalau tidak ada caregiver, dia hidup sendiri, dan dengan adanya diabetes takut dia terbatas kehidupannya. Padahal Nenek Sakina ini senang traveling ya. Dan kemudian juga takut ada problem dengan komplikasi penglihatan ya, sehingga kemudian menjadi terbatas kegiatan. Nah, di sini kita melihat bahwa kita harus punya perhatian lebih pada kelompok-kelompok usia lanjut pada pasien diabetes. Kenapa? Ya, karena semakin meningkat prevalensinya diabetes dengan lansia. Ini ya memang karena perawatan untuk diabetes itu tentunya akan mengalami kemajuan, sehingga yang berusia lanjut akan lebih banyak. Kalau dulu usia daripada penderita diabetes banyak yang meninggal akibat sepsis ya, kaki diabetik, kemudian sepsis, banyak yang meninggal. Komplikasi kardiovaskuler banyak terjadi dini, kemudian meninggal karena kardiovaskuler. Ini karena sekarang modalitas terapi yang lebih baik, maka perawatan pasien lebih baik. Kemudian selain semakin meningkat pasien-pasien usia lanjut pada diabetes, juga kita menghadapi pasien usia lanjut itu banyak comorbidity ya. Jadi semakin kompleks sebetulnya. Nah, kalau kita lihat WHO mencanangkan healthy aging. Jadi kita boleh menjadi usia lanjut, tetapi tetap kualitas hidupnya tetap baik ya. Nah, kenyataannya juga pada kondisi usia lanjut ada frailty ya, risiko untuk jatuh, itu kita harus perhatikan. Kemudian juga semakin lanjut usia semakin sering untuk risiko untuk opname akibat dari komplikasi dari diabetesnya. Kemudian juga pengobatan, pilihan obat menjadi terbatas. Kenapa? Karena adanya peningkatan komorbiditi, antara lain gangguan ginjal, ya. Kemudian juga kardiovaskuler. Kemudian juga karena multi disease, ya, multi komplikasi, multi komorbiditi, maka akhirnya juga pada usia lanjut sering terjadi polifarmasi. Dan ini sangat jadi kendala, terutama mereka yang ada gangguan psikomotor. Polifarmasi ini bisa berakibat salah minum obat, kemudian salah dosis dan sebagainya. Kemudian juga ini merupakan beban kesehatan secara umum. Nah, kalau kita lihat sebetulnya
diabetes yang aging, diabetes yang usia lanjut itu secara fungsional juga bervariasi. Ya. Usia lanjut itu ada yang, dan ini merupakan yang kita inginkan, yaitu functionally independent. Jadi bisa hidup secara independen, tidak tergantung orang lain, kemudian juga aktivitas sehari-hari itu juga tidak terganggu walaupun usianya lanjut. Mungkin perlu bantuan tapi juga hanya minimal saja, dan walaupun ada comorbidity tapi minimal, ya. Jadi ini yang sebetulnya yang diharapkan, independen. Kalau kita masih ingat dulu ini ada, masih ingat ya kalau kita ke Jogja di daerah Sosrawijayan ada penjual gudeg Mbah Lindu yang umur 100 tahun tapi masih masak sendiri, semua dikerjakan sendiri, ya, dan kualitas hidupnya sangat hebat. Ini meninggal 1 bulan yang lalu, ya, bulan Juli dia meninggal, Mbah Lindu dalam usia 100 tahun. Tentunya tidak semua orang bisa mencapai kualitas hidup seperti itu dalam usia lanjut. Kemudian bisa juga menjadi functionally dependent, ya, jadi perlu caregiver, kemudian mulai ada demensia, ada frailty, dan yang kita tidak kehendaki adalah pada kondisi end of life, ya, life expectancy sudah mendekati, ya, sudah mendekati akhir dari kehidupan ini yang agak susah nanti kalau kita mengobati kondisi fungsional yang end of life. Nah, oleh karena itu, karena usia lanjut ini sangat berpengaruh, maka di dalam EIDA 2020 juga termasuk nanti di pedoman kita 2019 bahwa kita dalam approach itu harus individual. Nah, dalam hal individual berkaitan dengan usia, di sini life expectancy. Ya, semakin usia lanjut kita nggak boleh terlalu agresif dalam perawat diabetes. Dan kalau kita lihat dari ADA 2020 juga, itu untuk usia lanjut itu dibagi menjadi tiga health status. Ada yang disebut healthy, ya, ada chronic illness tapi kognitif dan fungsional statusnya masih bagus. Ada yang kompleks atau intermediate, ada 2 atau lebih instrumental untuk daily living yang dibutuhkan, tetapi tidak terlalu berat, ya, kognitif impairment-nya atau chronic disease-nya tidak terlalu berat. Tapi ada yang very kompleks, ya, jadi ada severe cognitive impairment atau butuh bantuan alat daily living, ya. Ini ternyata berbeda dalam menentukan target HbA1c. Jadi sebenarnya kalau usia lanjut yang sehat kita tidak tuju targetnya. Tadi sempat juga disebut oleh Dr. Pranowo, nanti yang chronic kidney disease juga berbeda. Jadi HbA1c-nya 7,5, bukan 7, ya. Fastingnya 90-130, ya. Bedtime 90-150. Tensinya 140-90. Nah, lipid, statin kalau ada dislipidemia kita rekomendasikan, ya. Kita rekomendasikan. Kemudian bagaimana kalau yang kompleks atau intermediate? Maka HbA1c-nya targetnya di bawah 8, bukan di bawah 7. Ya, bukan di bawah 7,5. Kemudian fastingnya juga kita lebih longgar, 90-150. Bedtime-nya 100-180. Tensinya juga 140-190. Statin kita tetap kita berikan. Kecuali ada kontraindikasi. Biasanya di atas umur 70 intolerance terhadap statin. Nah, baru kita nanti bisa pikirkan perlu nggak statin. Ya. Kemudian kalau yang very poor atau sangat banyak comorbidity dan dependent terhadap daily living-nya, HbA1c-nya di bawah 8,5, bukan di bawah 8. Kemudian fasting glukosnya juga bisa sampai 180 kita, jangan membawa ke di bawah 130 karena outcome-nya akan lebih jelek. Kemudian ini glukos bedtime juga lebih tinggi kita, ya. Jadi ekspektasi kita untuk glukos kontrolnya lebih loose, lebih tidak terlalu ketat. Kemudian blood pressure juga, ya, blood pressure ini nanti kita mohon bantuan dari Dr. Pranawa karena pada mereka yang very poor ini kita tidak 140-90 seperti tadi disampaikan oleh Dr. Pranawa. Jadi kan ini juga statin. Statin kayaknya benefitnya kurang, ya. Secondary prevention boleh, tapi kalau primary prevention kita enggak. Jadi kayak tadi kita tidak memulai statin, tapi kalau ada secondary prevention boleh kita berikan, ya. Nah,
bagaimana impact diabetes pada aging ya. Jadi ada physical disability, frailty akan meningkat, kemudian juga demensia. Ini sangat penting dalam pemberian obat. Jangan terlalu kompleks kalau kita memberikan obat karena ada demensia. Kemudian juga peningkatan daripada cardiovascular risk. Bahkan dikatakan kalau sudah aging, kita nggak perlu lagi ngitung cardiovascular risk-nya karena pasti tinggi. Ya. Bagaimana sebaliknya aging terhadap diabetes? Impact-nya apa? Progresivitas, mulai menanjak dibandingkan dengan usia yang masih muda. Kemudian juga komplikasi-komplikasi mulai muncul. Memory problem tadi saya sebutkan. Ini juga akan menyebabkan gangguan pada diet, ya, gangguan pada pengobatan. Kalau kita memberikan terapi yang kompleks, misalnya basal bolus dengan 4 kali injeksi insulin dalam 1 hari, sangat kompleks dan akan menjadi masalah kalau ada memori, ya. Yang sekali harusnya yang basal bisa diberikan 3 kali nanti, atau sebaliknya, ya. Kemudian mulai ada gangguan penglihatan, melihat dosis insulin juga kesulitan nanti kalau ada gangguan penglihatan. Kemudian juga perlu caregiver, kemudian juga ada penurunan fungsi ginjal. Dan ini yang penting, 3 ini, declining renal function mulai turun. Kemudian risiko hyponya meningkat. Tetapi dengan risiko hypo yang meningkat lebih bahaya lagi oleh karena hypoglycemia awareness juga turun, ya, sehingga seringkali kita ketemu pasien-pasien usia lanjut itu di UGD oleh karena hypoglycemia yang mereka tidak sadari. Ya, jadi ini risiko hypoglycemia itu penting sekali dalam kita mengobati usia lanjut karena unawareness, ya, unawareness. Jadi tidak aware terhadap hypoglycemia. Kalau pada usia yang lebih muda mereka akan segera tahu bahwa itu hypo, ya. Nah, lebih banyak gejalanya itu pusing, delirium. Kadang-kadang saya pernah jumpai pasien tiba-tiba marah-marah, ya, confusion state, delirium state. Kemudian setelah diperiksa ternyata gula darahnya 40. Ya. Ini yang sweating, tremor ini nggak ada dia. Usia lanjut, awareness itu sangat tinggi. Kemudian ini studinya bahwa 50% pada middle age kalau terjadi simptom, tapi pada yang usia lanjut hanya sedikit yang terjadi gejala. Ini yang berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal. Kalau kita lihat dengan bertambahnya usia, ya, nampak bahwa mulai dari usia 60 ini sudah mulai akan terjadi penurunan daripada GFR, ya. Penurunan daripada GFR kita lihat yang tebal aja ini yang mediannya. Mulai ada GFR dari mild terus turun sampai di atas 80 itu bisa menjadi moderate, ya. Kalau kita lihat GFR-nya. Dan ini harus kita waspadai dalam hal dosing obat dan juga memberikan obat-obat yang mempunyai risiko untuk hypoglycemia. Sehingga kita harus memikirkan kelompok-kelompok usia seperti Nenek Sakina ini memerlukan perhatian yang khusus, ya. Nah, yang terutama pada usia yang sudah menginjak usia lanjut seringkali terjadi penurunan mobilitas. Dan ini kalau bisa jangan terjadi. Orang yang seperti Nenek Sakina yang sering hobi travel harus kita dorong supaya tetap aktif. Daily activity-nya harus tetap keep aktif daily. Jadi get moving, ya. Jadi ini akan banyak sekali dampaknya oleh karena bisa membantu kendali gula darah, kemudian juga balancing daripada tubuh itu akan tetap terjaga, risiko daripada frailty juga akan turun, ya, mood akan diperbaiki, risiko daripada penyakit jantung koroner dan stroke diturunkan, kemudian juga bisa membantu menunda demensia, juga memperbaiki pola tidur yang seringkali mengganggu pada pasien-pasien usia lanjut, juga kemudian kekuatan daripada bone, ya, atau menghindari fracture juga kita dapatkan. Nah, kemudian juga eat well, ya. Seringkali kita pada usia lanjut sudah mulai menjumpai bahwa mereka pola makannya menjadi berubah, ya, yang tadinya suka makan menjadi enggan makan, atau juga mulai timbul masalah dengan gigi, yang tadinya bisa makan wortel mentah gitu, ya, sekarang sudah nggak bisa lagi karena giginya habis.
Kemudian tentunya pola nutrisi juga kita harus perhatikan.